Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba-hambanya. Dan di antara nikmat terbesar juga Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang mau mempelajari ilmu. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang besar. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap ringkasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutakallim, karya Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah. Dan kita membaca ringkasan dari kitab yang diringkas oleh Al-Ustadz Abu Asma Andri hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke poin yang ke-10 dari pasal pertama di bab kedua ini, ada pendidik terhadap dirinya. Yang ke-10 kata beliau, berusaha menjaga waktu dengan menimba ilmu, bersungguh-sungguh dan berusaha keras untuk itu. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak dapat diraih dengan tubuh yang bermalas-malasan. Baik, yang ke-10 ini kata beliau, berusaha menjaga waktu dengan menambah ilmu. Dan inilah yang seharusnya penuntut ilmu, ya, dan yang orang-orang yang bergelut dengan ilmu menjaga waktunya dengan senantiasa menambah ilmu. Sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah, tatkala beliau telah di atas kedudukan yang tinggi dari ilmu, namun beliau masih terlihat memegang pena, memegang tinta yang masih berceceran di bajunya, dan dikatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, sampai kapan kau akan terus begini? Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata, ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta ini sampai ke maqbarah, sampai ke kuburan. Maksudnya sampai mati, perjalanan menuntut ilmu ini akan terus senantiasa dijalankan sampai ke liang kubur. Masya Allah. Dan bersungguh-sungguh dan berusaha keras untuk itu. Sebagaimana para ulama berkata, an-nafsu illam tashghalha bil haqqi tashghalha bil batil. Jiwa itu apabila tidak disibukkan dengan hak, dengan kebenaran, maka dia akan disibukkan dengan kebatilan. Hanya ada dua pilihan. Apabila hati tidak disibukkan dengan perkara yang hak, maka ia akan disibukkan dengan perkara yang batil. Dan semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian. Seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita bermanfaat untuk kita. Dan kita di masa yang Allahu Akbar, sungguh sangat besar fitnahnya terhadap handphone, terhadap sosial media, dan hal-hal yang bisa melalaikan kita dari ilmu dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak dapat diraih dengan tubuh yang bermalas-malasan. Dengan tubuh yang bermalas-malasan. Karena ilmu ini, ya, kedudukannya mulia dan tidak akan didapat kecuali dengan pengorbanan dan hal-hal yang bisa mendapatkannya dengan pengorbanan, ketundukan, dan perendahan diri. Dan begitulah kita meraih surga Allah yang Rasulullah SAW sabdakan, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Sementara jiwa kita menginginkan yang lezat, yang indah, yang enak. Namun surga dikelilingi hal-hal
yang dibenci. Itu yang ke-10. Yang ke-11 kata beliau, mengambil manfaat walaupun dari orang yang berada di bawahnya. Walaupun orang tersebut berada di bawahnya secara kedudukan, nasab atau usia. Seorang alim seharusnya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan faidah dimanapun dia berada. Dan hikmah adalah barang yang hilang milik kaum mukminin. Ke-11 ini kata beliau tidak malu untuk mengambil faidah kepada orang yang di bawahnya. Mungkin orang yang baru di bawah dia dalam segi umur, atau di bawah dia dalam segi baru mengenal ilmu. Walaupun dia secara kedudukan, nasab dan usia ini berada di bawah. Inilah bentuk dari tawadhu fil ilm, bentuk ketawaduan dalam ilmu. Apabila ilmu datang, kebenaran datang, maka itu diambil. Ilmu datang atau kebenaran itu datang, maka diambil. Sebagian para asatidzah menyampaikan, ambillah kebenaran itu dari siapa saja. Namun ya, mengambil ilmu harus kepada yang terpercaya. Baik. Ini bentuk dari tawadhu dalam ilmu. Dan seorang alim seharusnya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan faidah dimanapun dia berada. Jangan habiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jaga waktu yang Allah berikan kepada kita, apalagi seorang pengajar, pendidik. Ya. Dan hikmah adalah barang yang hilang milik kaum mukminin. Karena seorang alim ya senantiasa belajar untuk hikmah dalam ilmunya, menyampaikan ilmu dengan hikmah. Ia tahu kondisinya tatkala menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Ia paham kondisi-kondisi tertentu. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, salah seorang murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Sahibtu Asy-Syafi'i min Makkah ila Misra." Aku menemani Asy-Syafi'i dari Makkah menuju Mesir. Fakuntu astafidu minhu al-masaila. Aku mengambil faidah darinya pada banyak masalah. Wa kana yastafidu minni al-haditha. Dan dia, Al-Imam Syafi'i, mengambil faidah hadis dariku. Masyaallah. Al-Imam Syafi'i banyak mengambil faidah hadis dari Al-Imam Al-Humaidi. Dan Al-Imam Al-Humaidi banyak mengambil faidah dari Imam Syafi'i. Yang ke-12 kata beliau, menyibukkan diri dengan menulis, mengumpulkan dan menyusun karya tulis, akan tetapi harus disertai dengan kemampuan dan kapabilitas yang baik. Karena dengan menulis akan menuntut dirinya untuk mengetahui hakikat berbagai cabang ilmu, dan menulis menuntut kecermatan, ketekunan, penelaahan, dan mengkaji serta mengulangi kajian. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, ya, menulis itu yuthabbitul hifdh, bisa menguatkan daya ingat, menguatkan daya ingat. Wa yuzkil qalb, dan menajamkan hati. Wa yashhadu at-tab'a, bisa memperbaiki tabiat. Wa yujidu al-bayan, dan bisa memperbagus dalam menjelaskan, memperbagus kemampuan menjelaskan. Wa yuksibu jamila dzikr, dan mendatangkan kebaikan. Wa yuksibu jamila dzikr wa yajiza wa jazil al-ajri wa yukhalliduhu ila akhiri
ad-dahr, dan mendatangkan kebaikan dan pahala yang besar serta mengekalkan namanya hingga akhir zaman. Ini yang ke-12. Baik. Dengan menyibukkan diri dengan menulis ini banyak sekali faidahnya, ya. Sebagaimana yang beliau tulis di sini, tatkala mengumpulkan dan menyusun karya tulis itu ia akan mengerahkan kemampuannya untuk banyak membuka kitab, dan tentunya ini, ya, untuk orang-orang yang telah mampu, karena dengan menulis, kata beliau, akan menuntut dirinya untuk mengetahui hakikat berbagai cabang ilmu. Dia akan banyak membuka kitab, perkataan para ulama, penjelasan-penjelasan, kan banyak yang ia butuhkan dalam menulis. Karena tatkala menyampaikan pikirannya dalam karya tulis ini butuh kehati-hatian. Berbeda halnya dalam menyampaikan lewat lisan, ya. Berbeda halnya dalam lisan. Kalau dengan menulis, ia bisa menghapusnya dengan perkataan yang paling indah mungkin. Namun tatkala dalam berbicara seperti ini, ya mungkin akan ada kesalahan, akan ada kemungkinan salah ucap, salah membaca harokat, dan kemungkinan yang lain. Karena menulis juga menuntut kecermatan, kata beliau, ketekunan. Jangan sampai salah hurufnya, salah harokatnya, butuh ketekunan, ya, penelaahan dan mengkaji serta mengulangi kajian. Allahu alam, itu yang bisa kita baca dari pertemuan kali ini. Ada 3 poin yang kita baca untuk melengkapi apa yang telah kita baca dari pasal pertama, adab pendidik terhadap dirinya, yaitu menjaga waktu, ya, dengan menambah ilmu, dan ilmu itu tidak dapat diraih dengan tubuh yang bermalas-malasan. Maka persiapkan diri, persiapkan harta dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ilmu ini manfaatnya luar biasa. Akan tetapi jangan hanya andalkan diri, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan merasa telah habis kekuatan atau usia telah menua. Jangan merasa lemah. Kuatkan diri. Yang ke-12, kita mengambil manfaat dari siapapun yang berada di bawahnya. Dan tentunya mengambil ilmu kepada orang-orang yang terpercaya. Yang ke-12, menyibukkan diri dengan menulis. Baik, itu yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.